Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan dalam setiap inci kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah yang telah menyempurnakan semua kenikmatan hidup, dan sesungguhnya tidak ada perkara kecuali adalah ketika kita senantiasa merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena sesungguhnya seorang mukmin adalah orang yang mereka senantiasa merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, ketika tidak bertambah ketaatan kita dan ibadah kita, maka kenikmatan itu akan menjadi musibah besar dalam kehidupan akhirat kita. Salafus salih mengingatkan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah dekatnya kita kepada Allah, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan menjadi musibah dalam kehidupan akhirat kita. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi, tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan duniawi. Karena kenikmatan duniawi dibagi rata antara si mukmin dengan si kafir, sama rata dapat semuanya. Tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan materi dan duniawi. Salah satunya adalah ketika kita senantiasa diberikan oleh Allah sikap istiqamah di dalam ilmu dan amal, maka sesungguhnya barang siapa yang telah disempurnakan istiqamah dalam kehidupan ilmu dan amal yang dia pelajari, maka sesungguhnya itulah bentuk kenikmatan yang paling besar dan pertolongan Allah yang paling agung. Perhatikanlah seksama apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau berkata, a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Sesungguhnya perkara Allah, pertolongan Allah yang paling besar yang Allah bukakan kepada seorang hamba, yaitu adalah ketika hamba itu senantiasa diberikan oleh Allah sikap konsisten dan istiqamah terhadap ilmu dan amal, maka itulah pertolongan yang paling besar. Inilah yang kita syukuri ketika kita senantiasa diberikan sikap istiqamah dalam setiap kita melalui kehidupan dengan ilmu dan amal yang kita pelajari. Jamaah yang semoga Allah rahmati, dalam kesempatan yang kedua kita akan membahas tentang Ramadan secara lebih spesifik. Ketika tadi Ustadz Farid Hafidhahullah Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita tentang Ramadan, kaitannya dengan konsep perjuangan bagi seorang mukmin di jalan Allah, maka kita dalam kesempatan kali ini akan menukik kepada Ramadan itu sendiri, dan kita akan mencoba membuka lembaran-lembaran nasihat yang disampaikan oleh para ulama supaya kita mampu meniti jalan di dalam Ramadan, bukan berdasarkan kepada nafsu dan bukan berdasarkan kepada rutinitas, tetapi kita ingin Ramadan yang kita lalui betul-betul bermandikan dengan cahaya, yaitu adalah cahaya kitabullah dan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum kita membahas satu persatu nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama ketika mereka menuntun kita kepada Ramadan yang barokah, maka kita perlu mengetahui tentang mukaddimah yang berkaitan tentang Ramadan. Tahukah kita kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Karena banyak di antara kita yang sering mendengar kata Ramadan semenjak kita balik, semenjak kita kecil, tetapi di antara kita jarang yang paham kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan. Kalau antum memiliki pertanyaan yang sama dengan kita,
Maka sesungguhnya jawabannya telah diberikan oleh Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, ketika beliau menjelaskan tentang kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan. Setidaknya ada dua alasan kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan, menilik dari akar kata yang dimiliki oleh Ramadan. Yang pertama, sesungguhnya bulan puasa itu dinamakan Ramadan lisyiddati ramdha, karena sesungguhnya matahari itu akan bersinar lebih terik, dan akan kita dapati matahari itu panasnya lebih membakar ketika di bulan Ramadan. Saya sebelum kesini sempat membaca running text bahwasanya diramalkan bahwasanya ketika di bulan Ramadan itu panasnya akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelum mereka menerangkan tentang itu, kita sudah yakin bahwasanya memang bulan puasa dinamakan Ramadan lisyiddati ramdha, karena memang kering betul matahari ketika di bulan Ramadan, dan memang betul-betul panas matahari di bulan Ramadan, dan teriknya matahari sampai menjadikan kita lebih cepat haus dan lebih cepat untuk menjadi lapar. Karena Allah jadikan matahari pada bulan Ramadan menjadi ujian tersendiri bagi orang yang mereka menjadi peserta Ramadan. Yang kedua, kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Diambil dari akar kata Ramadan, yaitu adalah Ramadan yarmudu, li'annahu yarmudus sayyi'ati bil hasanat. Sesungguhnya bulan puasa itu dinamakan Ramadan karena sesungguhnya bulan itu mampu membakar kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Ketika Ramadannya itu terbang ke langit dan diterima oleh Allah, siapapun yang mereka Ramadannya diterima oleh Allah, maka sesungguhnya keutamaan yang dia petik dari sisi Rabbnya, dia akan diampuni dosa-dosanya, dihapuskan kemaksiatannya, dijadikan lembarannya itu putih ketika dia itu telah diampuni oleh Allah. Mungkin kita ada yang bertanya, Ustadz, apakah kemudian keutamaan Ramadan itu tidak didapatkan pada keutamaan bulan yang lainnya? Maka kita bisa menjawab, ada keutamaan sebagian dari Ramadan yang ada di bulan yang lainnya. Contoh Muharram, contoh bulan Dzulhijjah, di mana ketika kita beramal pada bulan-bulan itu, maka sesungguhnya kita dilipat gandakan setiap amal yang dikerjakan pada bulan-bulan tersebut. Tapi Ramadan itu kemudian memuat dua keutamaan sekaligus, two in one, dua perkara menyatu dalam satu yang bernama Ramadan. Yang pertama, dia mampu membakar dosa dan membakar kemaksiatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapapun yang dia berpuasa dalam keadaan mengharapkan iman, lalu kemudian mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka sesungguhnya dia telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi bukan hanya itu yang dimiliki keutamaan Ramadan. Ada keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Ramadan, di mana keutamaan Ramadan adalah dilipat gandakan setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan tahukah kita bahwasanya kelipatan-kelipatan yang Allah janjikan bagi orang yang beramal di bulan Ramadan tidak pernah Allah sampaikan dan tidak pernah Allah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Padahal biasanya Allah ketika memerintahkan kita terhadap satu perbuatan, selalu Allah berikan dan Allah selipkan targhib, motivasi supaya kita melakukan itu, dengan Allah menyebutkan berapa kali Allah melipat gandakan. Antum perhatikan, orang yang membaca Quran diberikan targhib, diberikan motivasi oleh Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Salah satunya adalah Rasulullah ketika mentarghib kita, memotivasi kita untuk membaca Quran, Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dilipat gandakan dan Allah menyampaikan melalui lisan Nabi berapa kali Allah melipat gandakan. Perhatikan orang yang kemudian sholat syuruk ketika habis sholat subuh, dia duduk berzikir sampai terbitnya matahari untuk memberikan targhib, maka kemudian Rasulullah menyebutkan pahalanya itu apa? Man shallal ghadati fi jama'atin tsumma qa'ada hatta yadhkurullaha hatta tatla fihi syamsu. Summa shalla raka'ataini kutiba lahu ka ujrati umratin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kemudian dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan umrah sempurna. Ketika kita mendapati diri kita sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah memberikan kepada kita targhib 1000 kali. Ketika antum berada di Masjidil Haram,
Rasulullah memberikan target kita itu 100.000 kali. Ketika kemudian kita berinfak, diterangkan 700 kali lipat, Allah melipat gandakan. Hatta jihad sekalipun, Allah pun memberitahukan berapa bidadari yang akan kita dapatkan ketika kita ikhlas, dan jihadnya itu syar'i. Tapi perhatikan, terhadap setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan, tahukah kita bahwasanya Nabi ternyata tidak pernah memberitahukan kepada kita berapa kali Allah itu melipat gandakan? Apakah 100 kali? Rasul tidak menceritakan. Apakah 1000 kali? Allah tidak menyampaikan. Apakah 100.000 kali? Ya Ustadz, Nabi pun tidak pernah mengucapkan itu. Kenapa Nabi itu kemudian dalam keadaan diam, tidak menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang dikerjakan di bulan Ramadan? Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjawab, li'adamil jaza' minat ta'ah fi Ramadan. Karena besarnya pahala yang Allah janjikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan, saking besarnya Allah menjanjikan pahala bagi orang yang beramal di Ramadan, sampai Allah itu merahasiakan berapa kali Allah melipat gandakan itu. Antum kalau jadi suami akan memberikan hadiah kepada istri. Kalau hadiahnya itu hanyalah makan warung Padang dan warteg, mungkin antum akan cerita dari awal, karena hadiahnya itu tidak terlalu istimewa. Tapi kalau antum menjanjikan kepada istri antum sebuah hadiah, di mana hadiah yang itu antum persiapkan dengan harga yang mahal, maka setiap istri antum bertanya, bang, kamu mempersiapkan hadiah apa? Pasti kita akan katakan rahasia. Tunggu saja waktunya, saya kasihkan ke kamu. Itulah yang kemudian menjadi pula bahwasanya itulah keutamaan Ramadan. Bahwasanya keutamaan Ramadan itu begitu besarnya, sudah mencakup dari namanya saja sudah menggambarkan bagaimana keutamaan Ramadan. Ketika kita telah mengerti bahwasanya Ramadan ini adalah dilihat dari sisi namanya dengan keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, mari kita kemudian kembalikan Ramadan sebagaimana penjelasan para ulama. Maka Abu Malik Kamal Sayyid Salim di dalam Sahih Fiqh Sunnah juz yang kedua, maka kemudian beliau itu mengatakan tentang sebuah perkara yang dipahami oleh para salafus salih, bahwasanya Ramadan madrasatun kubra yatadarrabu fihal ibad fi Ramadan. Beliau mengatakan bahwasanya Ramadan itu disepakati, dikatakan oleh para ulama terdahulu, Ramadan itu adalah madrasah besar bagi setiap orang yang beriman untuk menempa jiwanya pada waktu di bulan Ramadan. Jadi pada dasarnya madrasah itu bernama Ramadan, dan kita ini adalah peserta Ramadan, kita ini adalah muridnya Ramadan, sekaligus pula kita adalah alumni dari Ramadan yang telah kita kerjakan sebelumnya. Karena Ramadan itu adalah madrasah. Tahukah kita bahwasanya ketika kita telah sepakat sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Malik Kamal, bahwasanya Ramadan itu adalah merupakan madrasah besar yang akan diikuti pesertanya oleh setiap orang yang mukmin, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Tahukah kita berapa status yang dilahirkan dari alumni yang bernama Ramadan? Karena seringnya media itu memberitakan kepada kita bahwasanya orang-orang yang Ramadan itu pasti dia itu akan menjadi orang yang diampuni dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir. Orang itu terlalu kemudian memiliki pemahaman irja, terlalu berharapnya terlalu besar, mengalahkan khaufnya bahwasanya seakan-akan kalau kita sudah selesai Ramadan, kita itu bayi yang baru lahir. Padahal itu bukan satu-satunya status bagi orang yang mereka menjadi alumni Ramadan. Mari kita kembalikan kepada penjelasan para ulama. Ada berapa status yang kemudian dilahirkan oleh bulan Ramadan? Supaya kita memahami masing-masing status itu, supaya kita kemudian menakar diri kita, menimbang diri kita, kita termasuk status yang mana. Maka kemudian para ulama mengatakan, sesungguhnya Ramadan itu melahirkan 3 status. Status yang pertama yaitu adalah muttaqin, yaitu adalah orang-orang yang kemudian dikatakan muttaqin, dia menjadi hamba yang bertakwa, persis dengan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Farid dalam sesi yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah itu memberikan kewajiban itu kepada umat sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian itu bertakwa. Tapi ingat, Ramadan itu bukan jaminan dan Ramadan itu bukan garansi. Allah mengatakan di dalam ayat ini dalam bentuk la'alla. Secara kaidah nahwu la'alla itu litaraji, mengharapkan sesuatu yang terjadi, tetapi tidak jaminan terjadi. Artinya ada orang yang kemudian bertakwa, tapi tidak menjamin semua orang itu akan bertakwa di bulan Ramadan.
Jadi status yang pertama yang dilahirkan oleh Ramadan itu bertakwa. Mungkin kita akan bertanya, pandangan kita secara sederhana, kriteria takwa dari Ramadan itu apa? Ambil itu kemudian perkataan Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu berkata di salah satu perkataan beliau, secara umum beliau mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min sawabi sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Sesungguhnya pahala ibadah apabila kemudian telah diterima oleh Allah, amal ibadah itu ketika telah diterima oleh Allah, maka Allah jadikan dia lebih taat setelah dia beribadah ketika ibadahnya telah diterima. Sebagaimana setiap orang yang apabila dia beribadah, ibadahnya ditolak oleh Allah, hitam, busuk, tidak ada yang berkualitas dari ibadah yang dia kerjakan, mungkin kurang ilmu, mungkin kurang ikhlas, maka sesungguhnya ketika amal itu ditolak oleh Allah, maka tidak akan menimbulkan ketaatan setelahnya. Apa hubungannya dengan Ramadan? Hubungannya jelas. Kalau kemudian kita ingin melihat kriteria ketakwaan yang terlihat secara sederhana dari orang-orang yang mutakin ketika di bulan Ramadan, perhatikan bagaimana sikap mereka itu setelah Ramadan itu selesai. Karena barang siapa orang-orang yang mereka itu menjadi lebih baik setelah Ramadan itu selesai, berarti Ramadannya itu diterima oleh Allah. Dan Allah itu tidak pernah menerima Ramadan seseorang kecuali itu adalah dilakukan oleh orang yang mutakin. Sebagaimana kalau kita bertanya, umrah itu yang diterima kayak apa Ustaz? Umrah itu yang diterima kalau merubah kita. Kalau ada orang yang sebelumnya nggak pernah baca Quran, ketika umrah kemudian dia rajin membaca Quran, setelah umrah dia menjaga apa yang dia baca, sebelum dia umrah dia tidak pernah mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat, tapi setelah dia melihat Ka'bah dan bertemu dengan kampungnya Nabi, dia akhirnya berubah untuk senantiasa sholat, maka berarti umrahnya itu diterima oleh Allah. Sama pula ketika kita bertanya, perjalanan kita mencari ilmu apabila telah diterima oleh Allah itu tandanya kayak apa? Perhatikan bagaimana sikap kita setelah kita itu berilmu. Barang siapa yang disibukkan dengan ilmu, tetapi setelah dia mengkaji kemana-mana, setiap majelis ilmu dia datangi, lalu dia menjadi lebih baik setelah dia mengikuti majelis ilmu, berarti ilmu dan perjalanan dia mencari ilmu diterima oleh Allah sampai Allah jadikan dia lebih baik. Sama dengan umrah, sama dengan Ramadan. Maka kalau kita melihat muttakinnya Ramadan, maka lihatlah dia di bulan Syawal, perhatikanlah dia di bulan Dzulhijjah, perhatikanlah dia bulan Dzulqa'dah, karena sesungguhnya apa yang tercermin dari kehidupan dia setelah Ramadan, itulah yang akan menunjukkan kualitas dia di bulan Ramadan, takwa ataukah tidak. Itu yang pertama. Dan ini jumlahnya sedikit sekali. Alumni yang kedua, status yang kedua yang dilahirkan Ramadan itu bukan semuanya itu muttaqin. Ada alumni yang kedua yang dikatakan oleh para ulama. Alumni yang kedua itu adalah alumni yang justru mendapatkan status kecelakaan. Tahukah antum siapa itu orang yang celaka? Kita sering berkata orang yang celaka itu Ustadz, yaitu adalah orang yang mereka itu dibegal, diambil motornya. Orang yang diperkosa, dibuang di pinggir jalan. Orang yang celaka itu adalah orang yang dihipnotis di depan ATM terkuras uangnya. Itu celaka menurut kita. Ingat, banyak definisi menurut kita dengan Allah itu beda. Contoh kita sebutkan sebelum kita menyebutkan kata celaka. Kita sering mengartikan mandul itu tidak punya anak. Tapi tahukah kita bahwasanya mandul menurut Allah itu bukan tidak punya anak. Orang yang mandul adalah di hadapan Allah adalah ar-rukub min ummati. Orang yang mandul di antara umatku, man lahu auladun. Orang yang punya banyak anaknya, walam yuqaddim min auladihi syai'an. Tetapi anaknya walaupun banyak, tidak ada itu yang bermanfaat di dalam fisabilillah. Dia mandul. Walaupun menurut kita anaknya 12. Orang yang kemudian kita katakan merugi, kita katakan orang yang merugi adalah orang yang ditipu dan didolimi, diambil uangnya, ditinggalkan dia dalam keadaan papa lagi fakir. Enggak, bukan itu orang yang merugi. Orang yang bangkrut adalah orang yang kemudian datang pada waktu hari kiamat membawa amalan besar. Waqad syatama hada wa daraba hada wa qadhafa hada. Dia memukul orang ini, dia menuduh orang ini, dia mendolimi orang ini. Maka kemudian pahalanya dikurangi untuk diberikan kepada orang yang dia dolimi. Itu contoh bahwasanya definisi antara kita dengan Allah itu beda. Sama pula ketika kita mengartikan celaka, celaka itu menurut kita yang apa yang tadi kita sebutkan. Tapi tahukah kita bahwasanya orang yang celaka itu bukan yang semacam itu. Tetapi salah satu kriteria orang yang celaka di hadapan Allah yaitu adalah orang yang berkaitan tentang Ramadan. Ketika Nabi mengaminkan doanya malaikat Jibril,
Ketika kemudian Nabi berkata amin, 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 sampai kemudian para sahabat bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasul? Doanya Jibril. Apa yang didoakan oleh malaikat Jibril ya Rasulullah sampai engkau aminkan malaikat itu? Lalu kemudian Nabi mengatakan 3 orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan aku aminkan. Yang pertama, ragima anfu, man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulil jannah. Yang pertama adalah orang yang celaka itu wahai Muhammad, yaitu adalah orang yang mereka menjadi anak, diberikan kesempatan oleh Allah mendapati orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya ketika tua dan sepuh, yang harusnya itu mendapatkan tiket ke surga lebih mudah, tapi anak itu tidak bisa berbakti dan mengambil kesempatan besar itu untuk memasuki surga. Itu orang yang celaka, dan itulah yang aku aminkan, kata Nabi. Ingat ikhwan, bahwasanya kebaikan yang Allah segerakan di dunia itu kebaikan kepada orang tua. Kejahatan yang Allah segerakan di dunia itu kejahatan kepada orang tua. Siapapun di antara kita yang hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan anak yang hormat kepada antum sebagaimana antum hormat kepada orang tua antum. Tapi barang siapa seorang anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, maka Allah akan ngasihkan dia dengan anak yang tidak menghormatinya persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Makanya perhatikan, tingkat kesolehan itu salah satunya diukur bagaimana muamalah dia dengan orang tuanya. Tidak bisa disebut ikhwan yang solih tapi hubungan dia dengan orang tuanya itu rusak. Karena sesungguhnya apa? Jibril mendoakan celaka, yaitu adalah bagi orang yang kemudian mereka mendapati kesempatan orang tuanya ketika tua dan sepuh, tetapi dengan itu tidak bisa masuk surga. Yang kedua, orang yang celaka yang disebutkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh kemudian Rasulullah, yaitu adalah ketika malaikat Jibril berkata, ragima anfu, man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu. Orang yang celaka yang kedua yang aku aminkan ketika Jibril itu berkata, celaka betul orang-orang yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah mendapati Ramadan, tetapi sampai Ramadan itu selesai dia kerjakan 29 ataupun 30 hari dia menyelesaikan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka. Berapa banyak orang-orang yang semacam ini? Banyak. Memang pernah mengadakan sensus? Tidak perlu sensus. Nabi yang menjelaskan ketika Nabi berkata, rubba sa'imin laisa lahu min hadis yamihi ila juwal aqas, rubba lil kathrah. Berapa banyak orang yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dia kerjakan kecuali adalah lapar dan dahaga. Dilaporkan kepada Allah, tetapi dilaporkan hambamu haus, hambamu lapar, tapi tidak dikatakan hambamu berpuasa. Dan Nabi menggunakan kata kasrah. Coba ikhwan, ini adalah kemudian status yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang mereka mendapatkan status kecelakaan. Berapa banyak orang yang setiap tahunnya itu hanya mengulang-ulang kecelakaan dia di hadapan Allah. Jadi bukan berarti setiap dia melewati Ramadan menjadi orang yang paling bertakwa. Tidak. Ada orang yang mereka setiap tahunnya hanya mengulang-ulang kecelakaan. Tahun lalu dia celaka, sebelum tahun lalu dia juga celaka, tahun ini pun akan celaka karena tidak ada perbaikan dari Ramadan dan amal yang dia kerjakan. Dan Nabi menggunakan kata rubba, berapa banyak. Dan kita tidak boleh terlalu rojak mengharapkan, oh enggak, insya Allah saya enggak termasuk. Tapi juga enggak terlalu khauf, jangan terlalu takut berlebihan. Tengah antara khauf dengan rojak. Coba kalau kita bayangkan, berapa kali kita sudah mengikuti Ramadan? Kalau antum umurnya 30 tahun, berarti kalau antum dihitung baliknya 12 tahun, berarti sudah 18 tahun itu. Berarti kalau kita tarik dalam konvensi sekolah umum itu sudah mendapatkan titel S1 atau S2, doktor. Kalau antum umurnya lebih dari 30 tahun, misalkan 35 tahun, berarti tidak main-main, sudah lebih dari 25 tahun. Kalau kita tarik itu ke sekolah umum biasa, kita sekolahnya bukan di madrasah Ramadan tapi sekolah biasa, 25 tahun itu kita selayak disebut sebagai doktor Ramadan atau bahkan kemudian profesor Ramadan. Tapi ternyata belum tentu orang yang paling banyak Ramadannya, paling sering Ramadannya kesempatan itu, tetapi belum tentu menjamin bahwasanya dia itu orang yang paling bertakwa. Ternyata hanya mengulang-ulang untuk memetik kesialan di hadapan Allah ketika dia menjadi orang yang celaka. Celaka.
Padahal ada loh sahabat-sahabat yang mereka itu Ramadannya sebentar tetapi menggetarkan arasnya Allah. Sa'ad bin Mu'ad 38 tahun meninggal dunia. Masuk Islamnya 30 tahun, hanya 8 tahun masuk Islam. Hanya 8 tahun merasakan nikmatnya Ramadan, tapi Masya Allah ketika meninggal dunia mengguncangkan arasnya Allah. Ada Mus'ab bin Umar yang meninggalnya dalam satu riwayat 34 tahun, dia mengatakan 36 tahun. Subhanallah, kalau kita tarik tidak sampai 10 tahun beliau merasakan nikmatnya Islam. Tapi kemudian tahukah kita siapa orang yang paling disenangi malaikat Jibril? Dan malaikat Jibril itu kalau berwujud kepada manusia itu milihnya wajah siapa? Wajahnya Mus'ab bin Umar rahimahullah radhiyallahu anhu. Sebentar, tapi ternyata tidak menjadi catatan bahwasanya dia menjadi orang yang celaka. Ada yang sebentar muttaqin, tapi juga banyak orang yang kemudian banyak melewati Ramadan tetapi dia celaka di hadapan Allah. Yang ketiga, status yang dilahirkan oleh Ramadan yaitu adalah orang-orang yang mereka itu menjadi buruk di bawah kolong langit. Kalau kita ditanya siapa orang yang paling buruk di bawah kolong langit, mungkin kita akan mengatakan orang yang ganti hukum Allah, orang yang mengganti sunnah Nabi, orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang membegal, orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan dan dibenci oleh Allah. Betul, itu adalah orang yang buruk. Tapi tahukah kita ada juga orang yang buruk yang berkaitan Ramadan, dan itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Abdullah bin Mas'ud berkata, bi'sal mar'u man arafa rabbahu inda Ramadan. Orang yang paling buruk di bawah kolong langit yaitu adalah orang-orang yang mereka itu hanya kenal Allah tetapi hanya di bulan Ramadan saja. Taat di bulan Ramadan, baik di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan menutup jilbab, ketika di bulan Ramadan datang ke masjid, ketika di bulan Ramadan bersedekah, ketika bulan Ramadan ngikutin taklim habis subuh, karena kalau mau tidur begah perutnya, maka kemudian ngikutin taklim dulu supaya kemudian nasinya turun dulu. Ada orang-orang yang mereka itu taat. Kalau ada orang yang taat di bulan Ramadan, Masya Allah, betapa gampangnya kehidupan kita menghambakan kepada Allah. Karena sesungguhnya kita itu diperintahkan oleh Allah bukan hanya menjadi muslim di satu musim, tapi Allah itu memerintahkan kita menjadi muslim dalam segala musim. Tetapi ada orang yang ketiga yang memiliki status yang ketiga berkaitan Ramadan, yaitu adalah orang itu menjadi orang yang celaka. Karena kemudian ketika dia taat-taatnya di Ramadan. Berapa banyak orang yang di bulan Ramadan itu menjadi taat? Semuanya itu jadi solih, ikhwan. Sampai-sampai tempat-tempat kemaksiatan itu pun sepi di bulan Ramadan. Coba antum lihat pantai ketika di bulan Ramadan, sepi. Antum perhatikan itu diskotik yang biasanya tutup jam 4, tutup jam 11. Pemain-pemain sinetron yang senantiasa mengumbar aurat dan menampakkan lekuk tubuhnya itu berubah total ketika di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan itu selesai, dimulai dengan terlihatnya hilal, lalu kemudian ramai-ramai kita melaksanakan sholat id, parade ketaatan pun menjadi selesai pula, dan orang tidak lagi menjadi taat setelah Ramadan itu selesai. Maka kalau ada yang semacam ini berarti yang ketiga, maka bahwasanya dia menjadi orang yang buruk di bawah kolong langit, karena kenal Allah itu hanya di bulan Ramadan saja. Maka inilah yang menjadikan kita untuk kemudian senantiasa kita bermuhasabah. Ternyata tidak semua orang yang melewati Ramadan itu akan menjadi muttaqin. Ada orang yang mereka melewati Ramadan menjadi orang yang celaka. Ada orang yang mereka melewati Ramadan itu hanyalah menjadi orang yang buruk di bawah kolong langit, disebabkan Ramadan yang mereka lewati menjadi Ramadan yang tidak bermakna dan tidak berkualitas di hadapan Allah. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini, mari kita coba membuka nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, karena rata-rata para ulama sudah memberikan nasihat kepada saya, kepada antum semuanya yang saya cintai karena Allah, tentang berbagai macam nasihat tentang Ramadan, supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang betul-betul bermakna sebagaimana Ramadannya Nabi. Ramadan yang mampu memenangkan perang Badar, Ramadan yang mampu memerangkan di dalam perang Tabuk, Ramadan yang mampu kemudian menjadikan kemenangan bagi kaum muslimin ketika mereka membuka Makkah. Itulah Ramadan para sahabat. Ramadan dari bangsa penggembala kambing dirubah dengan melewati Ramadan, justru mereka kemudian mengalami kemenangan yang sangat besar. Kalau Ramadan kita tidak sebagaimana Ramadan para sahabat, belum ada kemenangan, karena Allah memberikan kemenangan Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan.
Kalau Ramadan kita belum sama dengan Ramadan para tabi'in, jangan mengharapkan kemudian Mesir itu akan dikuasai sebagaimana Amr bin As menguasai Mesir itu pada bulan Ramadan. Karena ternyata kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang dicatat dalam tulisan goresan tinta sejarah emas itu rata-rata terjadi di bulan Ramadan. Itu berarti Ramadan itu melahirkan kekuatan besar, kawan. Persis dengan apa yang dikatakan Abdullah bin oleh kemudian Barra ketika beliau mengatakan nahnu nuqatilu a'da'ana la biquwwatina walakin bi'amalina. Kami ini kalau perang tidak pernah kami itu berperang menggunakan kekuatan kami saja, tapi kami berperang itu dengan amal solih. Amal solih Ramadan itu yang menjadikan mereka itu menang. Padahal antum tahu para sahabat itu kalau mereka berjihad makanannya apa? Dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kunna nagzu sab'a marratin wa na'kul jarrat. Kami ini adalah para sahabat yang pernah berjihad bersama Nabi. 7 kali kami berjihad bersama Nabi. Yang kami makan itu hanya jerat, belalang. Sudah makanannya belalang, Ramadan mereka dapati. Tapi justru kemenangan Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Kemenangan Mesir di bawah kemudian komandannya Amr bin As terjadi di bulan Ramadan. Tabuk dengan perjalanan yang panjang terjadi di bulan Ramadan. Bahkan perang monumental yaitu Badar pun terjadi di bulan Ramadan. Kita pingin sekali bagaimana menjadikan Ramadan kita itu selayaknya para sahabat. Ramadan yang memberikan kemenangan-kemenangan besar. Tidak usah mengharapkan kemenangan kalau Ramadan kita belum sebagaimana para sahabat. Oleh karenanya ada banyak nasihat yang disampaikan oleh para ulama berkaitan tentang Ramadan. Bagaimana tentang nasihat-nasihat Ramadan? Saya ambilkan beberapa ulama, saya potong-potong dan saya kumpulkan menjadi beberapa kajian, menjadi beberapa nasihat untuk kita. Saya singkiti ya, gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala yang punya tafsir Adwaul Bayan itu menerangkan yang pertama, Ramadan itu harus disertai dengan iman. Inilah satu persoalan yang besar, fikih tetapi bersandingan dengan akidah. Artinya apa? Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa imanan. Rasulullah itu menyebutkan 2 syarat. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi iman. Wa ihtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka sesungguhnya dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu apa itu definisi iman? Panjang, banyak. Tapi salah satu definisi yang paling sederhana disampaikan oleh salah satu ulama salaf. Sesungguhnya definisi iman itu apa? Al-khudu' wal istidlal wal inqiyad at-tam lillahi wa rasul. Yang dinamakan dengan iman salah satunya adalah ketundukan dan kepatuhan serta merendahkan diri di hadapan Allah secara utuh dan total. Inilah inti dari perjalanan Ramadan. Banyak orang yang mengkaitkan Ramadan itu fikih terus. Padahal harusnya Ramadan itu pertama kali dikaitkan dengan akidah. Karena Nabi mengkaitkan Ramadan itu dengan imanan, beriman dulu. Dan sesungguhnya tidak akan pernah dikatakan seseorang hamba itu beriman sampai dia tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Barang siapa orang yang melewati Ramadan tetapi hatinya itu masih bercabang kepada Allah dan selain Allah, dia masih memilih-milih antara apa yang dia cocok dengan apa yang dia tidak cocok dari kitabullah dan sunnah, dia kemudian memilih-milih kemudian aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya sebagaimana dia memilih channel di televisi, maka sungguh Ramadan apabila tanpa diiringi dengan iman tidak akan diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya kedudukan itu sebagaimana Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang juga melaksanakan Ramadan, tetapi Ramadannya tidak membuahkan surga tetapi membuahkan neraka. Tahukah kita siapa munafik? Orang munafik itu adalah orang yang benci kepada kitabullah dan sunnah. Mereka sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri untuk sholat, tetapi malas. Jadi ternyata ada orang yang mereka itu ketika menjalani Ramadan itu nggak ada tunduknya kepada kitabullah. Siapapun mereka yang di dalam menjalani Ramadan tidak ada ketundukan dan kepatuhan mereka kepada kitabullah, lalu kemudian masih milih-milih antara hukum Allah yang senang dipakai, yang tidak senang tidak mau dipakai, maka sesungguhnya perjalanan ibadah Ramadan yang dia jalani tidak akan pernah diterima oleh Allah.
Karena apa? Karena salah satu syarat yang paling penting dalam kehidupan iman, dia tidak penuhi dengan tunduk dan patuh. Ingat ikhwan, iman itu nama lain tunduk dan patuh. Sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Antum itu kalau mendapatkan gula, antum katakan gula itu adalah gula ketika antum dapatkan rasa manis. Antum menemukan butiran putih di atas meja. Antum ambil, antum cicipi. Lalu kemudian antum katakan manis. Pasti kita sepakat, itu gula. Kalau antum temukan butiran putih di atas meja, tapi antum cicipi bahwasanya itu tidak ada rasa manis, pasti antum katakan ini tidak gula. Mungkin gelas plastik, mungkin buah apa, tapi yang jelas itu pasti bukan gula. Kenapa butiran putih kita sepakat mengatakan itu adalah gula? Karena antum mengetahui rasa manisnya. Itu yang mengatakan, itu yang menjadikan antum mengatakan itu gula. Sama pula dengan iman. Iman itu tidak akan pernah disebut orang itu beriman sampai orang yang mengatakan dirinya itu beriman kepada Allah, dia menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada kitabullah dan sunnah. Kalau ada orang yang mereka itu di dalam hatinya masih melakukan tindakan benci kepada kitabullah dan sunnah, dia benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan diterima karena dia melakukan kejahatan dengan hati. Dan ingat, kejahatan yang dilakukan dengan hati itu harganya mahal, hukumannya lebih berat daripada hukuman yang dilakukan dengan zina ataupun membunuh. Kenapa Ustaz? Hati itu harganya mahal. Coba kalau antum mendapatkan seorang wanita, antum mau lamar, dia akhirnya terpaksa nerima antum. Dia berkata, sudah deh, saya terima lamaran kamu. Kamu boleh memiliki saya dan tubuh saya, tapi kamu tidak akan memiliki hati saya. Kira-kira laki-laki itu mau nggak menikahi perempuan itu? 1000 kali dia akan memikir untuk menikahi perempuan di mana hatinya itu tidak untuk laki-laki tersebut. Sama pula, itulah yang terjadi dalam iman. Iman itu yang pertama kali tunduk dan patuh kepada kitabullah. Itulah yang disebut dengan ketundukan dan itulah yang disebut dengan iman. Kalau ada orang yang menjalani Ramadan masih mengkritik sunnah, masih mengkritik kitabullah, ya tidak akan pernah disebut dia itu dengan orang yang beriman. Perhatikanlah kisah bagaimana para sahabat mereka itu tunduk dan patuh kepada kitabullah. Salah satu kisah monumental yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan disampaikan pula oleh kemudian para mufassirin, yaitu adalah para sahabat ketika turun kepada mereka itu ayat yang mengharamkan khamr. Maka ketika kemudian kita mendapati kisahnya itu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, Masya Allah, Imam Ibnu Katsir sampai berkata, tanah Madinah itu basah setelah diturunkan surat Al-Maidah yang menerangkan tentang haramnya khamr, maka sesungguhnya kota Madinah itu menjadi basah. Basahnya itu bukan karena air hujan, tetapi basahnya itu disebabkan para sahabat ketika mereka mendapati larangan untuk meminum khamr, mereka tuang itu khamrnya. Padahal kebiasaan mereka itu dari dulu minum khamr. Sebagaimana kata Anas bin Malik, saya itu dari kecil itu kerjaan saya menuangkan isi khamr kepada pembesar-pembesar Quraisy. Itu Anas bin Malik. Itu tunduk, tidak mikir apa-apa. Sebagaimana tunduknya para sahabat-sahabat wanita ketika kemudian mereka diturunkan surat Al-Ahzab yang menerangkan kepada mereka supaya menutup auratnya. Mereka bergegas untuk menutup auratnya sampai mereka mengambil kain, mereka mencopot kain untuk menutupi auratnya. Makanya para mufassirin itu berkata, orang yang hidup pada zaman Nabi kalau ada perempuan yang tidak memakai hijab, cuma 2 kemungkinannya. Pertama, kalau tidak budak, yang kedua itu orang kafir. Kalau antum praktekkan perkataan itu, banyak sekali yang jadi budak. Tapi ternyata mereka cepat. Tidak ada yang ngomong, cari jilbab hati dulu. Jilbab hati itu ukurannya yopo, itu S, M, atau L. Tapi kemudian mereka tunduk dan patuh. Itulah harga keimanan yang harusnya dipahami pertama kali ketika orang itu melaksanakan Ramadan. Karena Nabi yang mengatakan imanan. Hari ini dilalaikan kata iman, tidak diterangkan kata iman, tetapi cuma diterangkan masalah fikihnya. Kalau kemudian kita hanya menerangkan ibadah Ramadan di dalam masalah fikih, lalu hilang syarat yang pertama yang telah diterangkan Nabi, ya jangan mengharapkan kemenangan itu akan datang kepada kaum muslimin sebagaimana kemenangan itu datang kepada para sahabat ketika mereka meraih kemenangan gemilang justru di bulan Ramadan. Tunduk dan patuh, itu yang pertama. Dan yang mengatakan Syekh Syinqiti rahimahullah ta'ala, jadi barang siapa orang yang kemudian mendapati Ramadan, yang pertama kali itu apa Ustaz?
Ya tunduk dan patuh. Dia tidak boleh mendahulukan akal, dia tidak boleh mendahulukan adat, dia tidak boleh mendahulukan kebiasaan masyarakat. Dia harus dahulukan kitabullah dan sunnah. Selama kita semuanya berpulang kepada Allah dan Rasulnya, kita menyampingkan akal, kita menyampingkan yaitu mayoritas masyarakat, kita menyampingkan apapun, maka sesungguhnya itulah orang yang beriman dan itulah yang berkesempatan besar menjadikan Ramadannya diampuni oleh Allah disebabkan karena iman. Inilah pentingnya kita untuk fokus, untuk senantiasa tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu berat atau enggak? Berat. Harusnya kita ini belajar dari singa yang fokus kepada tujuannya. Antum kalau perhatikan di televisi, akhi, antum kalau lihat harimau atau singa, kalau ngelihat gerombolan sapi yang banyak, dia kejar itu gerombolan itu sampai ada yang tercerai-berai satu. Harimaunya ngejar gerombolan yang banyak atau yang satu? Pasti ngejar yang satu. Perhatikan, dia tidak pernah lepas itu pandangannya kepada satu sapi yang dia tuju sampai dia dapatkan. Saya pernah mendapati kisah di majalah Hidayatullah. Ada seorang dai. Hidayatullah kan terkenal mengirimkan banyak dai-dai ke pedalaman. Ada salah satu pengalaman yang terjadi, adalah salah satu dai, dia ngontel untuk menuju ke tempat dakwah. Dalam perjalanan itu dia melewati hutan yang banyak. Karena banyak sekali dai-dai kita itu yang mereka itu di hutan, tidak dikenal oleh manusia, tapi insya Allah semoga mereka dikenal Allah. Dia ngontel itu. Ketika sedang asik-asik yang beliau ngontel itu, tiba-tiba kemudian menjangan itu lewat lari di depan sepedanya. Selang sebentar, lalu kemudian ada harimau yang ngejar, dan qadarullah harimau itu malah nabrak sepeda dai tersebut, jatuh. Antum bayangkan pasti gemeter, kencing, ketakutan jadi satu. Tapi harimau itu, ikhwan, ternyata dia tidak melihat kepada dai. Mungkin dainya kurus saja juga nggak ngerti. Dia nggak melihat kepada dai itu, yang dia lihat itu tetap menjangan tadi. Dia sebentar, mungkin pusing harimaunya sebentar, tapi setelah itu kemudian dia kejar kembali menjangannya dan dia tidak terganggu. Padahal ada mangsa yang lebih enak di sampingnya. Apa yang kemudian kita dapatkan ketika saya membaca kisah itu? Yang saya pikirkan cuma satu. Harimau itu adalah orang yang mereka itu kalau sudah ngejar buruan, mereka itu fokus. Sama pola itu harusnya yang dimiliki orang yang beriman. Kalau kemudian antum melewati Ramadan, sesungguhnya Ramadan itu akan menjadikan kita beriman ketika kita fokus sama menjadi tujuan kita. Apa? Tunduk dan patuh kepada kitabullah. Tidak usah melihat kanan, tidak usah melihat kiri. Itu yang akan menjadikan Ramadan kita itu betul-betul berkualitas di hadapan Allah. Tapi kalau Ramadan kita dilewati oleh orang yang masih melihat ke sana, melihat kebanyakan masyarakat, sampai kemudian dia melihat ke syahwatnya dan meninggalkan apa yang kemudian menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, ya berarti kita kalah sama harimau. Dan kemudian kita juga belum sebagaimana para sahabat ketika mereka menjalani puasa. Jadi tunduk dan patuh. Kalau ada hukum yang datang dari kitabullah, tunduk dan patuh. Warisan, istri antum harusnya dapat satu, harusnya dapat setengah, ya katakan setengah. Tidak perlu tergiur dengan kemudian satu, walaupun kakak-kakaknya mengatakan sudahlah kita bagi rata. Tidak perlu kita kemudian berpikir ke situ. Kenapa? Tunduk dan patuh, fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita dalam iman. Inilah yang pertama yang penting. Dan ini adalah masalah yang paling penting di dalam kehidupan kita melewati Ramadan. Bagaimana menjadikan Ramadan itu betul-betul tunduk dan patuh kepada kitabullah. At-ta'zim, tunduk dan patuh itu merupakan bagian dari pokok perkara iman yang paling besar. Moga-moga kita tidak terkena kemunafikan. Antum tahu yang namanya munafik dikatakan oleh Allah qalbuhu mankus. Apa itu qalbuhu mankus? Orang munafik yang dikatakan tadi dibanyak oleh Ustaz Farid, hatinya itu terbalik. Hati itu kalau terbalik, ikhwan, antum bayangkan kalau gelas itu terbalik, mau dikasih teh muntah, mau dikasih kopi muntah, mau dikasih apapun muntah. Itu munafik kalau dia sudah benci kepada kitabullah. Satu-satunya penyakit yang nggak menggugurkan dosa itu penyakit kemunafikan. Dan ada satu lagi deh, penyakit hati. Jadi orang yang kemudian sampai dia melewati Ramadan tetapi dia masih membawa penyakit hatinya, munafik dia kepada kitabullah, dia benci kepada sunnah, dia akan diterima. Hatinya itu sebagaimana gelas yang terbalik, kata Nabi. Makanya kalau kita menasihati orang kalau sudah munafik, kalau sudah benci sama Al-Quran dan sunnah, susah. Dakwah itu kepada orang munafik itu susahnya luar biasa.
Yang lebih gampang itu dakwah kepada orang kafir sekalian. Kenapa? Banyak di antara mereka itu kalau mereka menerima hidayah Islam, langsung mereka itu kemudian menjadi orang yang faham dan mengamalkan Islam. Kita ambil contoh satu saja. Antum kenal namanya Umar Mita, tapi bukan saya, Umar Mita yang lain. Ada namanya Umar Mita, orang Jepang, tahun 80-an, tahun 70-an. Dia masuk Islam, lalu kemudian dia berubah, dia belajar ke Mekah beberapa bulan, pulang. Tetapi kemudian setelah itu dia menjadi ulama. Orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang itu namanya Umar Mita. Tuh, perubahannya besar kalau orang kafir itu. Sudah dia menerima hidayah Islam, beberapa bulan langsung dia menguasai bahasa Arab. Kita berbulan-bulan belajar bahasa Arab. Jangan kita lah, orang yang di sana. Biasanya kalau belajar kelas majelis bahasa Arab baru dibuka, rame, 60 orang. Tunggu aja itu 3 bulan, tinggal 2, yang satu ngantuk, yang satu kamar mandi. Tidak ada yang tersisa. Makanya betul kalau para ulama mengatakan mendakwai orang munafik itu susah. Lebih gampang itu mendakwai orang kafir karena mereka lebih tersentuh dengan hidayah, dan kalau mereka sudah merasakan Islam, manfaatnya kepada Islam itu besar. Jadi janganlah kemudian kita berpuasa sebagaimana puasanya orang munafik, lapar, haus, tapi hatinya benci, menyimpan bongkahan-bongkahan kebencian terhadap Quran dan Sunnah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, yaitu adalah bertaubat. Mari kita bertaubat ketika Ramadan itu. Syashingkiti mengatakan ketika ditanya, wahai Syekh, kenapa kami tetap berat melaksanakan ketaatan ketika kami mengetahui bahwasanya Ramadan itu adalah penuh dengan keutamaan, tapi hati kami tetap berat melakukan ketaatan. Dia mengatakan karena kemaksiatan dan dosa yang kita bawa di Ramadan. Antum tahu beban yang paling berat yang dibawa oleh seseorang hingga susah menjemput kebaikan itu disebabkan karena dia membawa beban dosa dan kemaksiatan. Persis dengan apa yang dikatakan salafus salih, ra'aitud dunuba wal ma'asi tamna'ani anit ta'ah. Aku ini kalau melihat maksiat dan aku setiap melihat dosa, tidak aku melihat kemaksiatan dan dosa kecuali kemaksiatan dan dosa itu yang menghalangi aku dalam ketaatan. Satu dosa menghalangi satu kenikmatan, 2 dosa menghilangkan 2 kenikmatan hidup, 2 kenikmatan ibadah, 3 dosa menghilangkan 3 kenikmatan ibadah, dan seterusnya. Itulah kenapa kemudian Syashingkiti lalu menerangkan, itulah kenapa ketika kita mendapati riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, di antara zikir yang senantiasa diutamakan untuk dibaca ketika di bulan Ramadan itu apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fani. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu adalah Maha Pengampun, mencintai ampunan, ampunilah kami. Syashingkiti lalu mengatakan karena siapapun orang yang bertaubat, maka beban yang membebani hidupnya ketika susah menjamah kebaikan itu menjadi hilang, maka dia akan ringan untuk mengambil kebaikan. Tapi barang siapa orang yang mereka melewati Ramadan, dia membawa kemaksiatan dan dosa itu yang menjadikan orang itu susah merasakan kenikmatan di dalam bulan Ramadan. Makanya diperintahkan untuk banyak istighfar, bertobat. Siapa sih manusia di atas muka bumi ini yang bersih dari dosa? Tidak ada yang maksum. Allah itu mencintai kita, itu justru karena kita itu melakukan dosa dan bertobat. Kalau Allah itu mencari manusia yang tanpa dosa, Allah itu tidak perlu menciptakan kita. Allah itu cukup menciptakan malaikat, tidak perlu menciptakan manusia. Wong sesungguhnya manusia itu sebelum diciptakan malaikat saja tahu kok manusia itu akan berbuat dosa. Ketika para malaikat berkata, qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan ciptakan orang yang akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah, ya Allah? Siapa yang dimaksudkan oleh para malaikat? Buka tafsir, manusia. Tapi kenapa Allah tetap menciptakan kita? Karena Allah itu mencintai kita bukan karena kita itu bersih dari dosa, tapi justru karena kita itu kemudian menjadi orang yang bertobat setelah kita berdosa. Berapa banyak orang yang kemudian mereka itu bertobat, lalu kemudian ringan hidupnya di dalam ketaatan. Perhatikan Ma'is bin Malik, bertobat dari zina, dimasukkan surga. Perhatikan pembunuh 100 nyawa, hanya karena dia lebih dekat kepada kampung yang solih. Beberapa ulama menjelaskan karena khatawat, hanya beberapa langkah saja, tapi karena dia lebih dekat kepada kampung orang yang solih, Allah memaafkan dan mengampuni dia, padahal 100 nyawa yang dia bunuh. Ada seseorang sahabat
yang belum pernah sholat, tetapi kemudian dia itu ditaubatnya diterima oleh Allah. Siapa? Usairim bin Abdul Ashhal, seorang sahabat yang kemudian selama hidupnya itu memusuhi Islam, tapi menjelang siang dia kemudian bertaubat. Ketika mau bertaubat dia berkata, saya sholat atau tidak sholat, belum masuk waktunya sholat. Lalu kemudian akhirnya dia itu kemudian bertanya, apa yang saya lakukan? Berjihad, jihad meninggal dunia. Ketika dilaporkan kepada Nabi, penduduk surga yang belum pernah menempelkan keningnya di tempat sujud, ketika dia bertobat dan berjihad, lalu kemudian Allah terima dengan tobatnya itu. Usairim bin Abdul Ashhal. Sampai kemudian Abu Hurairah berkata, itulah penduduk surga yang belum pernah salat, tobat. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan setan itu, senjata yang paling disenangi setan itu apa? Yaitu senjata taswif. Apa itu taswif? Melambat-lambatkan orang itu untuk bertobat. Siapapun orang yang melambatkan taubat, ketika sampai di bulan Ramadan dia masih membawa dosanya dan maksiatnya, maka sesungguhnya beban berat yang dia bawa dalam dosa dan maksiat itu yang menjadikan dia itu susah melakukan ketaatan. Makanya rata-rata istiqomah kita di bulan Ramadan itu kan rata-rata kapan? Awal-awal Ramadan. Coba kalau awal Ramadan, saya yakin masjid kita itu penuh, full. Tikar itu sampai digelar. Divisi parkir dibuat, padahal tidak pernah itu buat divisi parkir. Tapi sampai berapa lama akan bertahan? 5 hari, 6 hari, 7 hari, sepi kembali. Kenapa rata-rata orang itu susah istiqomah ketika kemudian di bulan Ramadan? Karena kemaksiatan yang membekas yang dia tidak taubat sebelum kemudian berRamadan, maka itulah yang menjadikan hilangnya istiqomah. Padahal kita tahu Imam Ibnu Rajab mengatakan Ramadan itu apabila diterima oleh Allah itu kemudian ada 3 ikhwan. Ada 10 hari yang pertama, ada 10 hari yang kedua, dan ada 10 hari yang ketiga. Diterangkan oleh beliau dalam kitab Lataiful Ma'arif pun ada. Barang siapa orang yang kemudian mendapati Ramadan 10 hari yang pertama diterima, maka Allah akan jadikan pada 10 hari yang kedua itu lebih baik daripada 10 hari yang pertama. Kalau Ramadannya pada 10 hari yang kedua diterima, Allah akan jadikan 10 hari yang terakhirnya itu lebih baik daripada 20 hari yang pertama. Makanya disitulah beliau berkata, perhatikan Nabi, ada tindakan dan perbuatan Nabi di mana Nabi tidak melakukan di awal Ramadan. Apa itu? Sebagaimana keterangan Aisyah, karena Nabi idza dakhal asyr, Nabi itu kalau sudah masuk yang 10 hari yang terakhir, maka beliau itu apa? Aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, syadda mizarahu, mengencangkan sarungnya, tidak mencampuri istrinya, wa ahya lailahu, dan lebih panjang tidurnya, lebih panjang ibadahnya. Rata-rata antum perhatikan para ulama kalau sudah 10 hari yang terakhir itu berubah drastis, semangatnya menjadi lebih tinggi. Imam Qatadah hari-hari pertama ketika membaca Quran itu kemudian 7 hari sekali, ketika 10 hari yang terakhir 4 hari sekali. Imam Asy-Sya'bi beliau itu membaca Qurannya 6 hari sekali ketika awal-awal Ramadan, 10 hari yang terakhir tamatkan 3 hari sekali. Kenapa Nabi dan orang-orang yang soleh yang mengikuti para Nabi justru semangat mereka itu lebih besar pada rakaat yang terakhir, pada jumlah yang terakhir? Karena Allah menerima 20 hari yang pertama sampai kemudian Allah jadikan dia menjadi lebih baik pada 10 hari yang terakhir. Kita kadang-kadang kebalik. Kalau 10 hari yang terakhir sudah mikir kapan motornya dibawa ke bengkel, kapan mobilnya dibawa ke bengkel, tiketnya kapan dibeli, sudah ribut tentang urusan itu. Padahal pada 10 hari yang terakhir kita itu disunahkan untuk memutuskan dari dunia. Antum 10 hari yang pertama itu tidak disuruh untuk memutuskan dunia. Antum pada 10 hari yang kedua tidak diperintahkan untuk memutuskan dunia. Tapi kalau antum pada 10 hari yang terakhir ketika itikaf disuruh untuk memutuskan dari dunia. Kenapa? Keutamaannya itu di situ. Walayalin asyr, demi waktu 10 di mana Allah bersumpah, di mana sebagian ahli tafsir mengatakan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa berat? Karena sesungguhnya kita tidak bertaubat sebelum Ramadan itu datang. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyaklah kita bertaubat, menyebutkan sayyidul istighfar, astagfirullah, rabbana dhalamna, pakai doa-doa yang dipakai oleh para nabi. Tidak usah pakai syair. Kadang-kadang kalau kita itu ingin meminta maaf itu memohon ampun, kita kadang-kadang bersyairnya tidak usah bersyair. Cukup dengan doa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya tambah 10 menit. Yang ketiga, at-tazawwud bil ilmi. Ini kata Syekh Utsaimin. Yaitu adalah kalau kita Ramadan ya banyak ngambil ilmu. Maka jalinah Ramadan itu dengan ilmu.
Beda sekali kualitas antara orang yang Ramadan dengan ilmu dan orang yang Ramadan tanpa ilmu. Disinilah antum diperintahkan untuk membuka kitab fikih, baca kembali persoalan-persoalan yang berkaitan tentang Ramadan. Kalau ingin membahas daurah tentang Ramadan fikihnya, tidak cukup 2 jam, 1 hari dari jam 7 sampai sore. Itu bisa kita buatkan jalan pintas dengan kita membuka kitab-kitab fikih. Yang belum beli, tolong beli. Yang sudah beli, tolong dibuka plastiknya karena belum dibaca. Ya, dibaca itu. Ya. Karena kemudian Ramadan kita itu beda sekali antara yang Ramadan dengan ilmu dan Ramadan tanpa ilmu. Mau bukti? Kita ambilkan bukti ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Saya sampaikan supaya kita ngerti perbedaan Ramadan dengan ilmu dan tanpa ilmu. Orang yang Ramadan tanpa ilmu, ketika dia berbuka, ya berbuka. Semua masakan ada, tersedia. Dia lapar mata. Walaupun lambungnya tidak cukup untuk menampung semua yang dibeli oleh matanya. Makan, selesai. Pulang. Atau kemudian langsung nyuci piring, atau langsung pergi ke masjid, atau langsung duduk-duduk. Itu kalau buka puasanya orang yang tanpa Ramadan. Tapi kalau buka puasanya orang yang Ramadan, menunya saja beda. Es buah, ya tetap silakan beli es buah. Gorengan, silakan beli gorengan, tidak apa-apa. Bebek, silakan beli bebek. Ya, silakan beli. Tahu jeletot, silakan beli. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Tapi kemudian dia tidak melupakan susunan menu yang dipilih oleh Nabi. Air putih, kurma. Orang itu kalau Ramadannya dengan ilmu, dia akan memilih air putih dan kurma. Ketika kemudian mendengar adzan, dia minum. Dia membaca dhahabat dhoma waqtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Dia makan kurma. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Saya ingin Ustaz buka puasanya sebagaimana jumlah witir, jumlah tarawih 11 monggo. Oh yang penting ganjil. Oh saya pengen 23, wis monggo kalau perutnya kuat. Yang penting ganjil. Ya. Maka kemudian dia tidak langsung pergi. Dia duduk. Ketika ditanya, fulan, kenapa kamu nggak langsung pergi? Dia berkata, salah sudah awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang nggak pernah tertolak di sisi Allah. Da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Yang kedua, doanya orang yang tadolimi. Yang ketiga, doanya orang yang sedang berbuka puasa. Ketika dia paham hadis itu, ikhwan, sebentar saja dia baca, nggak sampai 5 menit. Dia akan menghabiskan 29 hari ketika dia berbuka. Itu selalu kemudian dia akan berdoa kepada Allah. Coba. Beda betul dengan yang tadi, yang pertama. Dia ngerti tentang hadis itu karena nggak pernah mempelajarinya. Hanya melewati Ramadan karena rutinitas tok. Dia melewati 29 hari tanpa pernah berdoa. Tapi orang yang berilmu, dia akan melewati 29 hari ataupun 30 hari di bulan Ramadan. Dia itu akan memperbanyak doa setiap dia berdoa. Setiap kemudian mendapatkan waktu berbuka, dia doakan itu kaum muslimin di Suriah, dia doakan kaum muslimin di Syam, dia doakan kaum muslimin di Palestina. Kenapa? Kesempatan untuk mendapatkan waktu yang mustajab. Ini kesempatan emas, ikhwan. Bukan kesempatan emas, kesempatan akik. Akik lebih mahal daripada emas kan. Ini berdoalah kamu kepada Allah banyak-banyak. Ketika kita Ramadannya dengan ilmu. Sama pula kalau taraweh. Taraweh itu kalau Ramadan orang yang taraweh, dia 8 rakaat pulang. Ditanya, Pak kok pulang? Ya witirnya di rumah aja. Tidak boleh disalahin. Tidak salah. Boleh disalahin Ustaz? Tidak boleh disalahin. Tapi orang yang pulang sebelum witir itu selesai, apa yang terjadi? Dia hilang keutamaan, iman-iman keutamaan yang dia lewatkan. Keutamaan apa yang dia lewatkan? Rasulullah bersabda, man shallama al imam hatta yang syarifah kutiba lahu ma nawa. Barang siapa orang yang dia berdiri bersama imam sampai imam itu selesai bubar, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana sholat semalam suntuk. Coba kalau dia pulang duluan, tidak dapat. Tapi kan saya bangun tengah malam, ya silahkan. Kalau saya pengen sholat lagi, witir Pak bersama dengan imam sampai selesai. Kalau nanti malam tengah malam, silahkan sholat lagi, tapi tidak usah witir lagi. Atau paling afdal adalah 11 rakaat saja cukup atau 23 saja cukup. Beda lagi kan? Ramadannya ilmu dan tanpa ilmu. Antum Ramadan dengan ilmu atau tanpa ilmu, ditanya sama istrinya, Bi, Pak, Mas, saya sholatnya di mana? Suaminya juga bingung. Ya udah, terserah kamu Dek, enaknya di mana? Lu kok enaknya? Oh ini ibadah kok enaknya di mana? Tidak boleh kayak gitu.
Kalau dia mau makan, makan apa? Itu enaknya kamu aja. Itu boleh. Itu tidak ibadah. Mau dia nanya kok sholatnya saya di mana? Jangan ngomong enaknya di mana. Silakan pilih. Tidak bisa mau ibadah. Katakan. Kalau dia ngerti ilmu, maka dia akan berkata di rumah saja. Kenapa? Rasulullah bersabda, salatul mar'ati fi maqda'iha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatiha fi hujratiha afdalu min salatiha fi dariha wa salatiha fi dariha afdalu min salatiha fi masjidiha. Salatnya perempuan di Magda itu lebih utama. Magda itu apa? Ruangan yang kecil di rumah kita. Salatnya perempuan di tempat itu lebih utama daripada salatnya perempuan di ruangan yang lebih besar. Salatnya perempuan di ruangan yang lebih besar lebih utama daripada salatnya dia di ruangan yang lebih besar lagi. Dan sholatnya dia di situ lebih utama daripada sholatnya dia di masjidnya. Masya Allah. Tapi kalau istri kita tetap ingin datang ke masjid, tidak boleh dilarang. Bi, saya tetap ingin ke masjid, silakan. Saya ingin nemenin kamu, silakan. Habis itu kita makan pecel lele, ayo, tidak apa-apa. Nah, jadi kemudian tetap tidak boleh dilarang. Lu kok tidak boleh dilarang Ustaz? Kan yang afdal di rumah. Betul. Karena Nabi berkata dengan hadis yang lain, la tamna'u ima Allahi anil masajid. Jangan kamu larang hamba Allah untuk datang ke masjid. Idza sta'danakum, kalau sudah minta izin. Tapi kita katakan, mau nemenin saya ke masjid? Iya. Tapi ingat loh, yang afdal di rumah loh. Tidak apa-apa, saya ingin nemenin kamu supaya kamu tidak hilang nanti habis tarawih. Bukan, nemenin aja. Beda lagi kan? Tarawehnya saja beda antara orang yang Ramadan dengan orang yang tanpa Ramadan. Makanya sepertiga malam, coba ikhwan. Ayolah kita matikan televisi. Tahukah kita sepertiga malam itu waktu yang sangat utama. Itu ditambah lagi dengan keutamaan malam. Malam Ramadan bertemu dengan keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Tahukah kita apa itu keutamaan sepertiga malam yang terakhir? Innallaha tabaraka wa ta'ala rabbuna yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin hatta yabqa thulutsal akhir. Rabb kita itu turun pada sepertiga malam yang terakhir ke langit, di mana kemudian disitulah Allah kemudian berfirman, siapapun yang minta aku kasih, siapapun yang meminta ampunan aku ampuni. Coba, sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang mustajab. Ibnu Qudamah menerangkan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin di awal-awal diterangkan, waktu yang Allah cinta itu ada beberapa item, ada beberapa waktu. 1, sepertiga malam yang terakhir. 2, habis subuh. 3, waktu duha. 4, itu habis asar. Di antara 4 waktu ini yang paling utama yang mana? Sepertiga malam yang terakhir. Tapi hari ini coba kita lihat, sedih. Kita itu kemudian mendapati Ramadan kita pada waktu sahur diisi dengan apa? Lawak. Diisi dengan apa? Diisi dengan jogetan. Walaupun orang yang joget alhamdulillah sekarang bertobat. Beliau kemarin habis foto sama orangnya. Masya Allah, saatnya kita itu mematikan televisi. Saatnya kita mematikan televisi pada sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Itulah waktu yang mustajab. Kalau anak-anak kita merengek-rengek, hidupkan televisi supaya tidak ngantuk. Nak, tidak ngantuk wudu. Kenapa tidak boleh nyetel? Oh, malu sama Allah sedang dekat ke langit kita. Nantilah kalau lihat tuh nanti, jangan sepertiga malam yang terakhir. Jadi Masya Allah, orang-orang yang mereka itu melewati dengan ilmu, luar biasa keutamaan yang didapatkan. Makanya tidak perlu kejadian-kejadian yang tidak bermanfaat itu tidak perlu terjadi kalau kita punya ilmu. Banyak sekali hal yang tidak perlu terjadi di bulan Ramadan. Apa contohnya? Padusan, mandi janabah ketika mau Ramadan. Padahal Nabi tidak pernah merintahkan kita mandi janabah ketika Ramadan. Antum mandi janabah itu ketika antum mencampuri istri, ataupun ketika ada orang kafir masuk Islam, ataupun ketika ada hari Jumat untuk laki-laki wajib untuk mandi janabah. Tapi mandi janabah ketika Ramadan tidak ada. Ada orang yang melewati Ramadan selalu 4 hari atau 5 hari sebelum kita. Kalau ditanya, loh kok kalian mulai Ramadan dulu? Iya, kami melihat gelombang air laut. Sing ngongkor ya sapa? Melihat gelombang air laut itu siapa yang merintah? Nabi kan mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalian melihat hilal. Ada orang yang kemudian ketika Ramadan itu apa? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Minta maaf. Minta maaf itu akhlak yang mulia. Tapi ada nggak syariatnya minta maaf sebelum Ramadan? Tidak ada. Loh itu kan baik Ustaz. Iya baik, tapi kan baik itu ada waktunya. Coba adzan itu baik atau enggak? Baik. Coba antum adzan jam 10.
Antum akan digeruduk itu sama orang kampung. Alhamdulillah yang adzan pinter ngomong, kalian ini saya adzan subuh kalian nggak datang, saya adzan jam 10 kalian malah datang, kalian itu pengen adzan jam. Adzan itu pun ada waktunya, adzan saja ada waktunya ikhwan. Maka ternyata sama, meminta maaf pun ada waktunya. Kapan antum meminta maaf? Ketika antum melakukan kesalahan. Kalau kita nggak ngerti Ustaz, ya sudah, berarti kita cukup mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan sampai gulu. Termasuk di antara gulu itu meminta maaf. Kadang-kadang kita minta maaf sama orang nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, minta maaf. Yang dimintain maafnya itu apa? Kan nggak ada. Karena biasanya nanti ketika waktu mau menjelang Ramadan, Masya Allah SMS itu rame betul, kelinang, kelining. Kata-katanya puitis banget. Ketika ragaku tak mampu menyentuh ragamu, jari jemariku tak mampu menyentuh jari jemarimu, kubuka hati, kupinta maafmu dalam syahdunya bulan Sa'ban menuju kesucian Ramadan. Alah, apa hal saya? Inbox saya penuh dengan itu. Nggak usah minta maaf. Kapan kita minta maaf Ustaz? Ya kalau kamu melakukan kesalahan, minta maaf sama Allah, minta maaf sama orang itu. Kasihan sekali orang yang kita mintain maaf ketika kita kemudian harus memberikannya itu adalah ketika waktu menjelang Ramadan. Nggak ada. Ya. Sama pula nanti kalau menyikapi perbedaan. Kalau kita punya ilmu, kita akan tenang. Saya dengan Ustaz Farid kadang-kadang beda. Beliau menggunakan royah global, saya menggunakan royah ikhtilaful matalik. Nggak apa-apa. Walaupun saya muridnya beliau, tapi kemudian dalam permasalahan rukyah kadang berbeda. Biasa. Kita dengan ustadz yang lain kadang-kadang berbeda, tidak apa-apa, kan semuanya diselesaikan dengan ilmu. Kalau semuanya kembali kepada ilmu, indah. Loh, memang rukyah itu ada berapa? Rukyah itu ada dua, ada ikhtilaful matali, ada wahdatul matlaq, yaitu satu kesatuan global. Ada yang kemudian setiap negara punya rukyah masing-masing. Coba kalau kita kemudian tidak ngerti ilmunya, tiap tahun berdebat saja di grup itu. Tahun lalu berdebat, tahun ini berdebat lagi. Sampai kapan kita berdebat? Ya kan? Puasa Arafah, ingat gak kemarin itu? Puasa Arafah itu Masya Allah debatnya sampai mencela-cela, menghina-hina. Puasanya Arafah sunnah, adapun menjaga persatuan wajib. Hanya untuk membela yang sunnah, menghilangkan yang wajib. Itulah kalau tidak ada ilmu. Makanya semuanya itu kembalikan kepada ilmu. Kemudian yang terakhir, karena sudah diberikan waktu dilanjutkan tanya jawab, ini pun sudah setengah jam yang lalu. Yang terakhir itu adalah jadilah pencuri ketika kita di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu adalah dengan kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang mereka itu berpuasa. Ada satu amal yang tidak bisa diamalkan kecuali di bulan Ramadan. Apa itu? Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana lahu min ajri wa la yanqusu min ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka, maka sesungguhnya barang siapa yang memberikan makanan berbuka, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Ikhwan, saya gampangkan ini, saya sering ulang-ulang. Antum misalkan kita nih, saya punya ada di pondok Darussahadah, kita membuat program satu santri 10.000. Antum kalikan 30, 300.000. Berarti antum telah mengumpulkan 2 Ramadan. Ramadan dia dan Ramadan antum. Antum kasihkan itu 3 juta. Berarti antum mengumpulkan 11 Ramadan. Fulan kita 11 Ramadan. Antum 6 juta, 22 Ramadan. Fulan antum 22 ditambah antum 23 Ramadan. Masya Allah. Padahal antum tahu, contohnya santri taatnya ketika Ramadan itu luar biasa, lebih daripada kita. Santri itu kalau menghatamkan Quran 3 hari itu wajar. Tidak ada yang istimewa, tidak kemudian bangga, biasa. 4 hari sekali, 5 hari sekali itu biasa. Makanya banyak pondok-pondok itu kalau pas Ramadan suaranya kayak suara tawon, karena kemudian orang itu membaca Quran semuanya. Antum pengen dapat pahala dia, gampang. Antum berikan makanan berbuka dia, curi amal yang dia kerjakan di bulan Ramadan tanpa mengurangi pahala dia, tanpa mengurangi apa yang dilakukan olehnya. Pencuri di bulan Ramadan. Masya Allah. Dulu itu ada orang yang infak 150 juta, ingin membantu 700 santri. Antum bisa bayangkan ikhwan, Masya Allah. Apa antum gak gibtah, apa antum gak iri? 700 santri, berarti melewati 700 Ramadan. Kalau antum ingin mencicipi 700 Ramadan, berarti kita hidup 700 tahun untuk merasakan nikmatnya Ramadan 700 kali.
dibuat shortcut, jalan pintas, dengan kemudian memberikan makanan berbuka. Saudara kita di Suriah, Masya Allah, masih banyak yang membutuhkan. Maka kemudian muliakanlah mereka. Ketika mereka memuliakan Allah, ingat loh, orang yang berada di tanah-tanah Syam, ketika mereka sedang berjuang, itu tidurnya, bangunnya, kencingnya itu dapat pahala. Antum pengen dapetin pahala itu gampang, buat shortcut, jalan pintas. Antum berikan makanan berbuka kepada orang-orang yang ada di Suriah ketika mereka melaksanakan puasa. Antum pengen mendapatkan fadilah hijrah, orang yang kemudian hijrah, saudara-saudara kita dari Rohingya, terlunta-lunta di lautan loh itu. Kalau mereka ikhlas, pahalanya besar itu. Sampai ke Aceh, lalu kemudian antum berikan makanan berbuka, Masya Allah, antum mendapatkan pahala hijrahnya. Kapan lagi kita bisa mencuri kecuali di bulan Ramadan? Ayo, mari kita curi. Mari kita sisihkan harta kita. Nggak usah beli baju baru lah. Masih banyak, masih ada kah di sini orang yang beli baju baru ketika Idul Fitri? Kalau di antara antum masih ada yang pengen beli baju baru ketika Idul Fitri, kelihatannya perlu diruqyah itu. Nggak usah beli baju baru. Nggak usah beli baju itu ketika butuh beli. Nggak usah lah Idul Fitri kemudian dikhususkan harus beli baju. Maka inilah yang kemudian kita lakukan, walaupun ini hanya sebagian saja, tapi waktu jualah yang membatasi. Kita cukupkan apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Semoga kita mulai mengerti apa batasan yang harus dilakukan supaya Ramadan kita sebagaimana Ramadan para sahabat, Ramadan yang mampu memberikan kemenangan kepada Islam, Ramadan yang mampu memberikan kemenangan kepada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya saya serahkan kembali kepada Ustadz Yahya. Jazakumullah khairan pada Ustadz Marbita yang telah menyampaikan banyak hal kepada kita. Insya Allah setelah kajian ini tidak ada lagi yang kirim SMS minta maaf menjelang puasa ya. Nanti di ru'yah itu kalau yang ada kirim SMS. Kalau nggak mau di ru'yah dipekam. Baik, sebenarnya waktunya tinggal 5 menit, tapi kita beri kesempatan 2 orang penanya. Kalau mungkin ada yang 1, 2. Nah, yang di depan. Silakan. Bisa maju ke depan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayatullah dari Tambun. Ya. Begini Ustadz, saya ada suatu pertanyaan Ya. mengenai menjelang Ramadan ini. Bahwasanya saya pernah membaca sebuah hadis, al-imanu yazidu wa yanqus, Ustaz. Bahwasanya iman itu terkadang naik dan terkadang juga turun. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa-apa saja yang bisa meningkatkan iman kita itu naik, dan juga apa-apa saja yang menyebabkan iman kita turun, seperti itu. Terus yang kedua Ustaz, mana yang lebih utama, kita membaca Al-Quran dengan cepat pada bulan Ramadan atau membaca dan mentadaburinya, Ustaz, seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Fikri yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Yang pertama tentang apa ya, pertama tadi ya? Ya, yang bisa meningkatkan keimanan. Sebenarnya pertanyaan antum singkat, tetapi jawabannya bisa lebih dari 1 jam. Tapi menjelang Ramadan ya sudahlah saya beritahu. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Banyak sekali. Salah satunya adalah berkumpul di majelis ilmu. Itu meningkatkan semangat. Kedua, bertemu dengan orang yang solih. Karena dikatakan nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Bertemunya orang mukmin dengan orang mukmin itu mencerahkan hati. Yang ketiga, berzikir dan membaca Quran. Yang keempat, yaitu selalu membaca sirahnya para sahabat. Itulah 4 perkara ringan yang sebenarnya kita lakukan di sela-sela kita menuju Ramadan. Sembari antum memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu menghilangkan karat-karat yang terdapat di dalam hati. Maka siapapun yang melazimi itu, maka insya Allah, maka kemudian akan didapatkan imannya bertambah. Karena apa? Mintalah terus bantuan kepada Allah. Dan jangan lupa yang kelima, yaitu meminta doa dengan doa yang dilazimi oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua apa?
Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu tartil. Tartil itu adalah ketika antum membacanya, walaupun kemudian sebagian para ulama mengatakan apakah dibaca artinya pula ketika pas Ramadan. Ada yang mengatakan pas Ramadan tidak usah dibaca artinya. Tapi nanti setelah Ramadan antum wajib membaca artinya. Karena apa? Kewajiban kita kepada Quran itu ada dua. Ada yang namanya qiraah lafdhiyah dan qiraah hukmiyah. Qiraah lafdhiyah atau membaca, mentadaburi maknanya. Yang kedua, qiraah hukmiyah, antum tunduk dan patuh. Kita nggak mungkin tunduk dan patuh sampai kita paham. Tapi untuk di bulan Ramadan antum baca dengan tartil, tidak usah membaca dan memahami tadabbur maknanya karena ilmunya nanti ketika setelah Ramadan baru kemudian kita melazimi apa yang kita baca dengan maknanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama ana Revaldi dari Tambun. Tadi yang Ustadz sampaikan kan perihal keutamaan 10 malam terakhir ya. Nah, kita putus ke tentang masalah dunia. Nah, ana nih hampir setiap tahun untuk 10 malam terakhir itu ana selalu membantu orang tua untuk jualan gitu ya. Apakah itu termasuk perkara dunia atau seperti apa? Jazakallah khairan. Akhir Evaldi yang semoga Allah rahmati, terkadang kita harus mengerti betul bahwasannya salah satu ulama mengatakan innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana membagi rezeki. Bagi yang lapang, longgar, maka itikaf itulah yang mulia untuknya. Tapi bagi antum ketika antum diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, itulah kewajiban. Itikaf itu sunnah, walaupun besar keutamanya dia tetap sunnah. Adapun berbakti kepada orang tua itu wajib. Maka sesungguhnya yang wajib tidak bisa digeser oleh yang sunnah. Antum kemudian ambil itu kemudian yang wajib, berbaktilah kepada orang tua antum. Kalau antum merasa sedih karena nggak bisa itikaf, yakin yang wajib itu pasti lebih besar keutamaannya. Dan kita harus ingat, memang tidak semuanya orang itu diberikan kesempatan untuk itikaf karena memang dibagi-bagi rata oleh Allah. Nah, 1 tahun yang lalu, ikhwan, saya itu mendapati ada seorang ikhwan itikaf, yang satu tidak itikaf. Kita keluar nih bareng-bareng bertiga, saya dengan 2 ikhwan itu. Dia kemudian yang satu ikhwan ini berkata, saya tidak bisa itikaf Ustaz, tidak bisa cuti. Kemudian yang ikhwan yang satunya yang bisa itikaf, makanya harus ikhtiar, harus bersungguh-sungguh dapetin cuti. Saya kemudian karena ingin menjelaskan yang benar, saya sampaikan, enggak gitu. Maka sesungguhnya Allah itu membagi amal sebagaimana membagi rezeki. Allah itu suruh antum untuk kerja supaya antum membiayai kami yang itikaf. Satu saat yang kemudian pergi keluar kota, itu antum biayai ketika antum kerja. Ya kalau semuanya itikaf, lah siapa yang membiayai dakwah? Siapa yang membiayai itikaf? Disitulah kemudian orang yang bekerja, kalau dia niatkan setelah dia kerja pada 10 hari yang terakhir, dia niatkan pula untuk fisabilillah, maka akan tercipta harmonisasi. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki.